Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Pak Andrian di channel kesayangan kalian, Andrian Channel. Pada kesempatan kali ini Pak Andrian akan memberikan tutorial cara mengerjakan soal dari aplikasi Google Form. Jadi simak baik-baik ya videonya sampai selesai, tidak boleh ada yang skip. Baik, kita mulai videonya. Kita masuk kepada langkah yang pertama. Di langkah yang pertama ini nanti kalian akan diberikan sebuah video ya, video pembukaan untuk mengawali kegiatan PAT tersebut. Saksikan video itu sampai selesai, kemudian nanti kalian scroll ke bawah, masuk ke deskripsi, kemudian soal tersebut ada di link deskripsi itu ya. Silakan kalian klik saja di link deskripsi tersebut dengan tulisannya itu bernama andriancristanto.blogspot.com, dan kalian klik saja, kemudian kalian akan diarahkan kepada blog saya. Nah, kemudian nanti kalian bisa lanjut kepada langkah yang kedua. Kita masuk ke langkah yang kedua. Baik, teman-teman semua, setelah kalian klik tombol yang ada di link deskripsinya, nanti kalian akan diarahkan ke blog saya, yaitu tulisannya Rian ya. Nanti kalian akan memilih ya untuk link untuk mengerjakan soal PAT-nya. Baik, ini hanya tutorial saja ya. Jadi nanti kalian akan diarahkan langsung kepada soalnya. Kemudian setelah itu kalian nanti pilih sekolah kalian ya, dengan nama sekolah kalian. Nah, kita langsung coba lihat bagaimana cara pengerjaannya di aplikasi Google Form ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya, soal PAT yang menggunakan aplikasi Google Form ya. Sebelum kalian mulai mengerjakan, hal yang perlu kalian perhatikan di sini adalah membaca terlebih dahulu petunjuk pengerjaannya. Nah, ini saya sudah kopikan petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, 1. Isi identitas diri dengan lengkap menggunakan huruf kapital. Ya, menggunakan huruf kapital semua. Jadi identitas diri nanti tolong diisikan menggunakan huruf kapital semua. Nanti saya akan berikan contohnya ya. Kemudian yang kedua, waktu pengerjaannya adalah 120 menit atau 2 jam ya. Jadi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Misal, kalian mengerjakannya di tanggal 2 pukul 07.30 sampai berarti pukul 09.30. Nah, itu waktunya. Kemudian nanti kalau ketika kalian mengerjakannya di luar jadwal itu, maka keputusannya nanti akan di tangan Bapak Ibu guru semua. Maksudnya nanti kalian apakah nilainya akan dimasukkan atau tidak gitu ya. Nanti akan tercatat semua soalnya. Dari waktu pengerjaan, dari kapan kalian mulai mengerjakan, semuanya akan tercatat. Kemudian yang ketiga, pilih jawaban yang paling tepat. Jadi maksudnya adalah kalian harus betul-betul membaca petunjuk soalnya, atau masing-masing soal atau butir soalnya itu betul-betul dibaca dengan cermat, kemauannya seperti apa. Nah, nanti kalian harus mengikutinya ya, sehingga nanti ketika menjawab akan tepat semuanya. Kemudian yang keempat, kerjakan sesuai dengan perintah soal. Nah, ini maksudnya yang tadi. Jadi maksudnya kalian harus betul-betul mencermati setiap butir soalnya, kemudian baru memilih jawaban yang paling tepat, seperti itu. Kemudian nomor 5, kerjakan secara individu ya. Nah, ini juga kalian harus bersikap jujur nantinya ketika mengerjakan soal ini, harus individu. Kemudian siapkan alat tulis. Nah, ini 6 dan 7 maksudnya siapkan alat tulisnya untuk menyalin soal atau jawaban yang kalian kerjakan. Jadi setiap jawabannya nanti tolong disalin di kertas seperti itu,
Supaya apa? Ketika kalian mengerjakan soal Google Form seperti ini, apabila terjadi error, nanti kalian harus mengulangnya dari awal. Jadi lamanya nanti itu harus di refresh atau di reload lagi, kemudian jawaban kalian pasti akan hilang semuanya. Oleh karena itu, jawaban yang kalian salin ini dapat digunakan untuk menjawab kembali, sehingga waktunya tidak akan memakan waktu yang lama seperti itu ya. Itu ketujuh petunjuk pengerjaannya ya, harus dibaca terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita klik berikutnya ya. Di sini ada tombol klik berikutnya atau klik tombol next kalau kalian menggunakan bahasa Inggris. Kita klik di sini, nanti kalian akan diarahkan terlebih dahulu pada identitas diri. Jadi petunjuknya di sini, isikan identitas diri dengan huruf kapital. Baik, kita lihat contohnya ya. Kita klik di sini, tuliskan namanya, semisal kita menggunakan huruf kapital semua ya. Budi, seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya ada kelas. Kelas menggunakan huruf Romawi ya teman-teman, menggunakan kombinasi huruf Romawi dan alfabet. Misal kelasnya 10 menggunakan huruf Romawi besar. Misal 10 R P mohon maaf R P L seperti itu ya. 10 RPL misal ada kelasnya 2, berarti 10 misal 10 RPL 1 seperti itu. Baik, kita turunkan ke bawah lagi. Nomor absen menggunakan angka ya teman-teman. Misal absennya itu 11. Baik. Nah, kemudian jangan lupa mengisikan juga sekolah. Kalau di tempat saya berarti sekolahnya itu menggunakan huruf kapital semua ya teman-teman, jangan sampai lupa. SMK Negeri 1 Bawang seperti itu. Baik, gitu ya. Jadi ketika kalian sudah mengisikannya secara benar, dimulai dari nama menggunakan huruf kapital, kelas, kombinasi huruf Romawi dan kapital maupun angka, kemudian nomor absen menggunakan angka dan juga sekolah ya, sekolah asal kalian maksudnya di sini. Ketika sudah, klik berikutnya kembali. Nah, baru di sini adalah soalnya ya. Jadi soalnya nanti terdiri dari soal bagian 1 hingga bagian 4 seperti itu ya. Nah, dimulai dari bagian yang pertama ini, soal bagian pertama. Nah, di sini kita lihat ada contohnya, misal ada contoh soal seperti itu. Nanti di sini kemudian kalian pilih ya, baca dulu soalnya secara cermat, kemauan soalnya seperti apa ya, dibaca dengan cermat, dengan teliti, kemudian baru kalian memilih jawabannya ya. Misal di sini kita lihat atau kita jawab ya. Nah, sudah dijawab, kemudian sampai selesai. Kemudian kalau sudah dijawab, baru klik berikutnya lagi ketika kalian sudah menjawab soal bagian pertama dengan selesai atau rampung semuanya ya. Baru klik berikutnya. Nah, setelah itu kalian akan diarahkan lagi kepada soal bagian 2 ya. Soal bagian 2 di sini sama seperti pada soal bagian pertama, baca dulu soalnya semuanya hingga selesai dan teliti, baru pilih jawabannya ya. Kita coba lagi, pilih 1 ya. Kemudian ketika rampung semuanya soal bagian 2, pasti di situ akan kelihatan lagi ada tombol kembali maupun berikutnya. Ketika sudah dijawab dengan tepat, kalian sudah yakin, klik berikutnya ya. Nah, oh ya teman-teman semua, nanti soalnya pun akan jenisnya akan berbeda-beda ya. Maksudnya ada jenis soal pilihan ganda, kemudian ada soal pilihan kotak box ya. Maksudnya di sini kita lihat ada contoh soal kotak box. Berarti soal ini memungkinkan jawabannya itu lebih dari 1 ya. Sekali lagi, kalau ada soal berbentuk kotak seperti ini, nanti
jawabannya itu bisa kemungkinan lebih dari satu ya. Misal di sini ada soal, kemudian kalian harus memilih jawabannya. Nah, bentuknya seperti ini berarti kalian bisa memilih lebih dari satu jawaban. Oh, dirasa pilihan 1 dan pilihan 2 itu jawabannya benar, berarti kalian centang saja dua-duanya. Kemudian kalau yang tidak benar tidak usah dicentang ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah yakin semuanya, kemudian soal di bagian 3 ini sudah selesai semua, kalian klik berikutnya lagi. Nah, kemudian sampailah kepada soal bagian 4 atau soal yang terakhir ya. Nah, di sini saya juga memberikan adanya soal dalam bentuk drop draw ya, maksudnya dalam bentuk rincian seperti itu. Sebenarnya ini sama dengan soal pilihan ganda, tapi bentuknya saja yang berbeda ya. Nanti tolong dijawab, pilih saja salah satu saja. Misal pilihan yang paling tepat adalah pilihan yang pertama. Ya, sudah seperti itu, sudah dijawab, baru kalian jawab soal-soal yang lain. Ketika soal bagian 4 ini selesai, pasti di sini ada tombol kembali maupun kirim. Nah, kalau kalian sudah yakin semua dengan jawabannya, kalian klik kirim. Tapi kalau ada yang belum yakin, bisa klik kembali lagi seperti itu ya. Ulangi lagi jawabannya, kemudian baru nanti kalian bisa akhiri soalnya. Semuanya ada 50 soal teman-teman. Ada 50 soal semuanya, harus kalian kerjakan dengan tepat dan juga harus teliti ya teman-teman. Baca betul-betul soalnya, kemauan seperti apa, baru kalian jawab dengan benar. Nah, kalau dirasa semuanya sudah selesai, baru kalian klik kirim. Nah, klik kirim ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, berarti kalian tanggapan Anda telah direkam. Biasanya klik kirim atau klik submit yang menggunakan bahasa Inggris ya. Nanti kalian klik saja seperti itu. Nanti akan seperti itu. Tanggapan kalian sudah terkirim. Berarti nanti nilai kalian sudah terekam di aplikasi Google Form. Nanti tinggal menunggu hasilnya dari Bapak Ibu guru untuk menginformasikan kepada kalian nilainya, kalian mendapatkan nilai berapa seperti itu ya. Demikian tutorial cara menggunakan aplikasi Google Form. Sangat mudah sekali ya, yang penting kalian harus teliti seperti itu ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dengan selesai ya, sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, klik like dan komen ya, komentar dengan hal-hal yang positif, dan juga sebarkan, boleh kalian sebarkan video ini kepada teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian juga mendapatkan ilmu yang sama. Ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.